Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PLTY, Pembangkit Listrik Tenaga Yiping, akan mempresentasikan hasil dari proyek jaringan komputer kami, yaitu analisis kombinasi segmentasi VLAN dan protokol routing dinamis, RIP, OSPF, dan EIGRP terhadap efisiensi traffic broadcast dan optimalisasi komunikasi antar jaringan. Saya Sarah Mulidya dengan NIM belakang 023. Saya Dahyuni Sanakania dengan di belakang 002. Dan saya Faika Mesar Rahma dengan di belakang 005. Baik, kita semua menyadari bahwa jaringan komputer saat ini menjadi tulang punggung berbagai macam aktivitas di lingkungan kampus, mulai dari sistem akademik, administrasi, keuangan, sampai laboratorium komputer yang bergantung pada jaringan. Dan jaringan itu layaknya seperti jalan raya informasi. Namun, apakah jalan raya kita sudah mulus? Ternyata ada beberapa masalah yang perlu kita perhatikan. Pertama, masalah broadcast. Bayangkan kalau dalam suatu ruangan terdapat ruangan besar, setiap orang pasti harus berteriak dan semua orang harus mendengarkan. Itu yang terjadi ketika jaringan tidak disegmentasi. Dan setiap paket broadcast dikirim ke semua perangkat. Dan akibatnya bandwidth tersedot percuma dan jaringan pun menjadi lambat. Kedua, masalah keandalan. Kalau jalannya hanya satu dan tiba-tiba putus, maka semua akan berhenti dan tidak ada komunikasi data sama sekali dan akan sangat berisiko apalagi untuk layanan-layanan penting di kampus. Dan ketiga, masalahnya adalah pemilihan protokol routing seperti RIP, OSPF, dan EIGRP yang masing-masing punya cara kerja dan karakteristik sendiri dan performanya juga bisa beda-beda tergantung kondisi jaringan. Sehingga kita harus pintar dalam memilih supaya komunikasi data tetap optimal. Nah, masalah dari masalah-masalah tersebut, em, yang pertama harus dilakukan adalah seberapa besar sih dampak VLAN terhadap efisiensi traffic broadcast dan kinerja jaringan secara keseluruhan. Lalu yang kedua, bagaimana kalau dibandingkan antara RIP, OSPF, dan EIGRP, dan mana yang paling andal dan menjaga komunikasi antar jaringan, terutama saat ada jalur yang tiba-tiba putus. Dan ketiga, bagaimana jika mengombinasikan VLAN dengan routing dinamis, dan apakah kombinasi ini bisa menjadi komunikasi antar jaringan jadi lebih optimal. Selanjutnya, mengenai topologi jaringan. Dalam membangun jaringan ini, kami menggunakan 4 router, 2 switch dan juga 4 PC, serta kabel straight through dan juga crossover. Untuk pengelamatan IP, kami menerapkan metode CIDR. Jalur router kami beri subnet mas 30 karena hanya membutuhkan 2 IP yang dapat digunakan setiap segmen, sehingga tidak boros alokasi IP. Sementara itu, jalur LAN dan VLAN kami beri subnet mas 24 agar dapat menampung hingga 254 host di setiap divisinya. Berikut gambar mengenai topologi kami, di mana kami membangun redundant core network yang menghubungkan gedung A dan juga gedung B. Kami menyediakan dua jalur, yaitu jalur atas melalui core 1 dan juga jalur bawah melalui core 2. Dengan begitu, salah satu jalur mengalami masalah, jalur lainnya dapat digunakan sebagai alternatif. Perlu diketahui, untuk skenario 1 dan 2, kami belum menerapkan VLAN. Baru pada skenario 3 dan 4 VLAN kami terapkan dengan metode router on a stick. Sementara itu, skenario 2 dan 4 kami melakukan pemutusan jalur cara bergantian untuk menguji ketahanan setiap protokol. Jadi berikutnya untuk demo sistemnya, di sini kami akan melakukan demo sistem untuk EGRP. Sudah ada 4 skenario untuk yang EGRP. Di sini skenario pertama itu adalah tidak menggunakan VLAN dan jaringannya aman. Lalu skenario 2 tidak menggunakan VLAN dan ada pemutusan jaringan. Skenario 3 itu menggunakan VLAN dan jaringannya aman. Dan skenario 4 itu menggunakan VLAN lalu ada pemutusan jaringan. Mari kita lakukan untuk demo skenario pertama itu melakukan ping dari router 2 ke router 3 destination. Di sini hasil pingnya itu masih aman, masih 100% semua karena tidak ada pemutusan jaringan. Berikutnya untuk yang skenario kedua, di sini akan ada dua jenis pemutusan jaringan yang dimana karena kita memiliki dua core network yaitu core network pertama dan core network kedua sehingga dari router 2 ke router 3 itu destination ada dua jalur yaitu jalur core network pertama dan jalur core network kedua. Kalau misalkan core network pertama itu dihapus, seharusnya eh, router kedua ini itu untuk menuju ke router 3 bisa melakukan core network yang lainnya. Di sini bisa langsung melakukan pemutusan.
jaringan. Di sini bisa kita lihat walaupun jaringan router ke nol core network yang pertama itu sudah dihentikan ke router 2, tetapi EIGRP itu secara cepat, hanya dalam beberapa milidetik saja, sudah bisa langsung mengganti alur yang seharusnya dari router 2 ke router nol lalu ke router 3 destination, tetapi langsung mengganti jalurnya itu dari router 2, terus pindah ke router 1 dan ke router 3. Kemudian kita mencoba untuk yang pemutusan jalur core network yang kedua. Di sini karena core network yang kedua itu di alurnya dari core network kedua dan router 2 dihapus, seharusnya bisa menggunakan jalur yang lain. Tapi kita lihat dulu hasilnya. Hasilnya bisa kita lihat bahwa meskipun core network yang kedua itu dengan jaringan yang ke router 2 itu sudah dihapus, tetapi lagi-lagi EGRP itu berhasil memindah alurnya dari router 2 ke router nol sehingga bisa langsung ke router 3 destination. Kemudian kita bisa lanjut ke skenario ketiga di mana sama seperti skenario pertama yaitu dari router 2 ping ke router 3 destination. Yang membedakan di router yang membedakan di skenario 1 dan 3 itu adalah di skenario 1 itu tidak menggunakan VLAN, sedangkan di skenario 3 menggunakan VLAN, sehingga untuk pingnya itu akan ada dua IP yang akan diping di router 3, yaitu dengan titik 30 untuk VLAN 30 dan titik 40 untuk VLAN 40. Di sini karena tidak ada pemutusan alur sama sekali sehingga hasil pingnya tetap 100%. Kemudian kita lanjut untuk skenario keempat sama seperti skenario ketiga, cuman bedanya kita di sini akan melakukan pemutusan untuk core network 1 dan core network kedua. Di sini bisa kita lihat meskipun dari jaringan kabel antara router 0 core network 1 dan router 2 itu sudah diputuskan, tetapi tetap saja hasil pingnya itu adalah 100% untuk VLAN yang 30 dan juga VLAN yang 40 yang menandakan bahwa EGRP itu sangat cepat untuk mengganti ke alur lain, berarti dia dari router 2 pindah ke router core network 2 untuk pergi ke destination router 3. Berikutnya kita akan melakukan pemutusan yang dari core network 2 ke router 2. Hasilnya meskipun sudah diputus dari jaringan core network 2 ke router 2, tetapi EGRP itu tetap saja hasil ping VLAN 30 dan VLAN 40 tetap 100% yang menandakan bahwa EGRP itu memang sangat cepat dalam melakukan stabilitasi jaringan, entah itu saat jaringannya normal maupun ada pemutusan alur, sehingga kita dapat mengetahui bahwa dari 4 skenario ini, EGRP itu dia hasil semuanya, hasil testingnya itu adalah 100%. Nah, untuk hasil pengujiannya seperti yang kita tahu, pengujian konektivitas yang kami lakukan menggunakan metode ping di mana menghubungkan antara router gedung A dan ke router gedung B.
dilakukan 10 kali percobaan setiap skenario. Parameter yang diukur yaitu success rate, RTT, dan juga waktu tempuh dalam milisecond. Untuk hasil EGRP telah ditunjukkan pada demo sebelumnya. Selanjutnya, mengenai protokol OSPF di mana skenario 1 dan 3 dapat mencapai success rate 100 karena dalam kondisi normal, sedangkan pada skenario 2, OSPF mengalami penurunan success rate pada pengujian pertama sebesar 60% dan pengujian 6 menjadi 20%. Hal ini terjadi karena OSPF membutuhkan waktu untuk mendeteksi kegagalan serta melakukan perhitungan ulang SPF. RTT max melonjak hingga 31 milisecond pada pengujian 3. Namun setelah konvergensi selesai, success rate kembali menjadi 100% dengan RTT average 0,7 milisecond. Selanjutnya mengenai pada skenario 4 OSPF, OSPF mengalami penurunan pada pengujian 6 menjadi 60%, di mana subinterface untuk VLAN menambah kompleksitas perhitungan SPF. Namun setelah konvergensi, semuanya pulih RTT average menjadi 0,6 milisecond. Terakhir mengenai protokol RIP, di mana untuk skenario 1 dan 3-nya juga sama mencapai 100% untuk success rate-nya. Sedangkan pada skenario 2, RIP mengalami penurunan yang cukup besar. Pada pengujian 1, sukses rate turun menjadi 20% dan pada pengujian 2 menjadi 60%. Ini terjadi karena RIP sebagai Distance Vector Protocol memiliki konvergensi yang lambat karena melakukan pembaruan routing setiap 30 detik. Lalu pada skenario 4, RIP kembali menunjukkan keterbatasannya dengan penurunan bertahap dari pengujian 1 dari 20% ke pengujian 2 60% hingga ke pengujian 3 yaitu 80%, di mana average RTT-nya tercatat 0,1 milisecond dan juga RTT max sebesar 9 milisecond. Dari tabel yang telah kami paparkan, kami merangkum dalam beberapa grafik untuk memudahkan visualisasinya. Pertama, terdapat grafik 1 mengenai perbandingan sukses rate skenario 1 dan 2, di mana grafik memperlihatkan bahwa skenario 1 seluruh protokol berada di angka 100%, namun di skenario 2, EIGRP tetap lurus di 100%, OSPF turun 2 titik, dan juga RIP menunjukkan penurunan yang paling banyak. Pada grafik kedua, di mana perbandingan success rate skenario 3 dan 4 ditunjukkan pola yang serupa, di mana EIGRP stabil di 100%, namun OSPF turun 1 titik dan juga RIP turun bertahap 3 titik. Lalu selanjutnya pada grafik ketiga mengenai rata-rata RTT kondisi normal, di mana ditunjukkan bahwa pada kondisi normal EIGRP stabil di 0,5 milisecond, sedangkan OSPF dan RIP justru mengalami penurunan RTT dan juga ketika VLAN diterapkan. Grafik 4 memperlihatkan bahwa OSPF memiliki RTT tertinggi yaitu 0,6 milisecond sampai 0,7 milisecond, yang menandakan bahwa waktu konvergensi lebih lama. Dan di grafik kelima, merangkum seluruh skenario, EIGRP menempati posisi tertinggi dengan 100%, diikuti OSPF 94% dan RIP 93,5%. Dan bisa dilihat dari semua data dari kelima grafik performa tadi, untuk kesimpulannya yaitu yang pertama, pemenangnya adalah EIGRP. Protokol ini tampil sebagai yang terbaik dan paling andal di antara ketiganya. Success rate 100% di semua skenario, baik dalam kondisi normal maupun saat jalur tiba-tiba putus. Dan ini berkat algoritma dual dan mekanisme visible successor yang membuat EIGRP bisa langsung mengalihkan data ke jalur cetangan dalam hitungan milidetik, tanpa adanya paket loss sama sekali. Dan kedua, bagaimana dengan OSPF dan RIP-nya? Keduanya mengalami penurunan performa saat terjadi gangguan dengan OSPF di angka 94%, RIP di angka 93,5%. Mengapa? Karena keduanya butuh waktu untuk konvergensi sehingga mereka perlu menghitung ulang peta jaringan secara global dan jeda waktu untuk yang menyebabkan beberapa paket menjadi hilang. Dan ketiga, kabar baiknya, penerapan VLAN dengan metode router on a stick terbukti tidak mengganggu performa sehingga enkapsulasi .1Q pada router tidak mengubah pola kerja ketiga protokol dan bahkan round trip time-nya tetap stabil dan super rendah, hanya sekitar 0,0 sampai 0,7 milisecond.
Jadi untuk kesimpulan akhirnya ialah jika digabungkan antara arsitektur intervillan dengan EIGRP, maka infrastruktur jaringan kampus menjadi high availability dan siap menghadapi kegagalan mendadak. Berdasarkan kesimpulan tersebut, kami merekomendasikan penggunaan EIGRP untuk jaringan dengan topologi redundansi, OSPF untuk jaringan skala besar, dan RIP hanya untuk jaringan kecil. Penerapan VLAN dengan metode router on a stick juga kami rekomendasikan karena efektif meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan performa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya, kritik dan saran yang membangun saat kami harapkan untuk kebaikan ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.